Meet our team. Kelompok 7. Nemi Juniarti. NIM akhir 012. Ahmad Bilal Maulana. NIM akhir 085. Alfarista Putri. NIM akhir 019. Hafida Lailatus. NIM akhir 016. Regalo Drata. NIM akhir 02. Desi Widyastuti. NIM akhir 027. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview sebuah jurnal yang berjudul A New Method for Anti-Negative Interference of Calcium Dobesilate in Serum Creatinine Enzymatic Analysis yang ditulis oleh para peneliti Hailan Sen, Kena Chen, dan Ju Chao, serta dipublikasikan pada tahun 2021 dalam Journal of Clinical Laboratory Analysis. Seiring berkembangnya pemeriksaan laboratorium klinik, akurasi hasil pemeriksaan kreatinin menjadi hal yang sangat penting dalam menilai fungsi ginjal. Pemantauan kadar kreatinin serum digunakan untuk menghitung laju filtrasi glomerulus atau LFG yang berperan dalam menentukan tingkat keparahan kerusakan ginjal, baik akut maupun kronis. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan kreatinin harus memiliki tingkat akurasi yang tinggi, karena deviasi sekecil apapun dapat menyebabkan kesalahan klinis, seperti ketidaktepatan dalam penentuan terapi hingga penyesuaian dosis obat. Namun, akurasi pemeriksaan kreatinin dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah interferensi obat. Kalsium dobesilat merupakan obat pelindung mikrovaskular yang sering digunakan pada pasien nefropati diabetik dan penyakit ginjal kronis. Sebagai zat reduktor kuat, obat ini dapat mengganggu pemeriksaan kreatinin metode enzimatik sehingga menyebabkan hasil kreatinin terbaca lebih rendah dari nilai sebenarnya atau menghasilkan bias negatif. Selain itu, interferensi serupa juga dapat terjadi pada beberapa pemeriksaan laboratorium lain berbasis reaksi Trinder, seperti asam urat, trigliserida, kolesterol total, dan albumin terglikasi. Lalu, sebenarnya penelitian ini dilakukan untuk apa? Tujuan penelitian ini adalah 1. Mengetahui seberapa besar interferensi kalsium dobesilate terhadap pemeriksaan kreatinin metode SU. 2. Menguji efektivitas metode baru bernama BG Method dalam mengurangi interferensi tersebut. Metode penelitian. Penelitian ini melibatkan pengujian berbagai konsentrasi kalsium dobesilat dan kreatinin menggunakan beberapa analisis sistem biokimia. Metode yang digunakan termasuk metode sarkosin oxidase enzymatic, SU, dan metode baru yang dikembangkan, metode BG, serta metode JAVE. Sistem analisis yang digunakan: Roche Cobas C701. Ebet Arkitek C16000. Beckman Coulter AU 5800. Siemens ADVIA XPT. Mainray BS 2000M. Pada penelitian ini digunakan serum pasien yang dirawat di The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University selama periode Oktober tahun 2019 hingga Juli tahun 2020. Sampel dipilih dari pasien yang tidak mengonsumsi kalsium dobesilat agar kondisi awal serum bebas dari interferensi obat. Selain itu, sampel yang digunakan juga harus memenuhi kriteria kualitas, yaitu tidak mengalami hemolisis, lipemik, maupun ikterik, karena kondisi tersebut dapat memengaruhi pemeriksaan fotometrik dan menyebabkan hasil kreatinin menjadi kurang akurat. Pemeriksaan kreatinin ini dilakukan dengan 3 metode yang berbeda, yaitu metode SU, metode BG, metode JAVE. Pada gambar diagram sistematik metode enzimatik BG ini dijelaskan proses pemeriksaan kreatinin serta mekanisme bagaimana metode BG mampu mengurangi interferensi dari kalsium dobesilate. Proses dimulai ketika kreatinin dalam sampel darah diubah menjadi kreatin, kemudian diubah lagi menjadi sarkosin melalui reaksi enzimatik.
Pada tahap ini juga terbentuk hidrogen peroksida atau H2O2 yang memiliki peran penting dalam proses pembentukan warna. Selanjutnya, H2O2 akan bereaksi dengan zat 4-AAP dan HTIB menggunakan bantuan enzim POT sehingga menghasilkan zat berwarna yang disebut quinonamine chromogen atau QIC. Warna yang terbentuk kemudian dibaca oleh alat fotometer untuk menentukan kadar kreatinin. Semakin pekat warna yang dihasilkan, maka semakin tinggi kadar kreatinin dalam sampel pasien. Namun pada metode Su biasa, kalsium dobesilate dapat menyebabkan interferensi negatif karena zat ini merupakan reduktor kuat yang mampu merusak atau mengurangi H2O2. Akibatnya pembentukan warna menjadi berkurang sehingga hasil kreatinin terbaca lebih rendah dari nilai sebenarnya. Kondisi ini dapat menyebabkan kesalahan interpretasi fungsi ginjal pasien karena kadar kreatinin terlihat lebih rendah palsu. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada metode BG ditambahkan enzim lactase. Enzim ini bekerja dengan mengoksidasi kalsium dobesilate terlebih dahulu sebelum zat tersebut sempat mengganggu H2O2. Dengan demikian, H2O2 tetap stabil dan proses pembentukan warna dapat berlangsung secara optimal. Oleh karena itu, metode BG mampu mengurangi interferensi kalsium dobesilate dan menghasilkan pemeriksaan kreatinin yang lebih akurat dibandingkan metode Su biasa. Tabel 1. Tabel ini menunjukkan adanya interferensi negatif kalsium dobesilat pada pemeriksaan kreatinin menggunakan metode enzimatik di 5 sistem autobiokimia, yaitu Roche-Cobas C701, Ebert Architect C16000, Beckman-Coulter 5800, Siemens ADVIA XPT, dan Mindray BS 200M. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi kalsium dobesilat, maka semakin besar bias negatif yang terjadi pada hasil pemeriksaan kreatinin. Pada sistem Roche-Cobas C701 menunjukkan interferensi paling besar dengan rentang bias negatif mencapai minus 71,11%. Beckman-Coulter AU5800 dan Siemens ADVIA XPT juga menunjukkan interferensi yang cukup tinggi, sedangkan Ebert Architect C16000 memiliki bias yang lebih rendah dibandingkan ketiga sistem tersebut. Sementara itu, Mindray BS 200M menunjukkan interferensi paling kecil dengan rentang bias hingga minus 39%. Tabel 2. Tabel ini menunjukkan hasil penggunaan metode enzimatik BG dalam mengurangi interferensi negatif kalsium dobesilat pada pemeriksaan kreatinin. Sebelum penggunaan metode BG, seluruh sistem analisis menunjukkan bias negatif yang cukup besar, terutama pada Roche-Cobas C701 yang mencapai minus 71,11%. Namun setelah menggunakan metode BG, bias negatif mengalami penurunan yang signifikan di semua sistem analisis. Pada Ebert Architect C16000 misalnya, bias turun dari minus 45,15% menjadi hanya minus 2,74%. Beckman-Coulter AU5800 dan Siemens ADVIA XPT juga menunjukkan penurunan interferensi yang sangat besar. Hasil ini menunjukkan bahwa metode BG lebih efektif dalam mengurangi gangguan kalsium dobesilat dibandingkan metode sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya enzim lactase yang mampu mengoksidasi kalsium dobesilat terlebih dahulu, sehingga tidak mengganggu pembentukan hidrogen peroksida dalam reaksi pemeriksaan kreatinin.